Salam olahraga. Kembali lagi kita mengulik pertandingan tadi malam ya. Selamat untuk pendukung Manchester United karena MU menang 3-0 tanpa balas. Yang gue mau komentari kali ini pertandingan Manchester United melawan Tottenham Hotspur tadi malam. Kembali lagi ya, pemain-pemain yang berusia atau yang sudah cukup berumur ya, seperti Cavani, Cristiano Ronaldo masih saja bersinar bintangnya di antara pemain-pemain muda. Terutama Cavani ya, bermain cukup bagus, dan bukan hanya itu, dia bisa menjadi roh dari permainan. Ya, kita lihat saja beberapa pertandingan Manchester United yang absen Cavani, sepertinya mereka kehilangan satu sentuhan. Ya, bagaimana kita lihat mobilitas dan etos kerja Cavani itu betul-betul profesional sebagai pemain sepak bola, walau meskipun usia mereka sudah tua. Ya, seperti saya lebih setuju komentar dari Wayne Rooney ya, ketika Manchester United kemarin harus ditepuk lutut oleh Leicester dengan skor 5-2 dan ditepuk Liverpool 3-0 tanpa balas, 5-0 tanpa balas. Banyak komentar netizen bahkan para legenda MU komentari bahwa Ole Gunnar Solskjaer tidak mampu untuk meracik tim ini yang sebenarnya kualitasnya Ferrari ya, para pemainnya Ferrari, namun kalau yang mengendarai itu super Gojek maka gak ada gunanya gitu ya. Namun beda dengan legenda MU Wayne Rooney yang memberi komentar yang sangat positif saya rasa bagi para pemain-pemain MU, dan menjadi satu koreksi bagi Ole Gunnar Solskjaer bahwa jangan hanya menyalahkan Ole sebagai juru taktik dari Manchester United, namun para pemain MU sendiri yang dilihat oleh Wayne Rooney tidak punya suatu tanggung jawab. Mereka itu atas nama baik Manchester United, nama besar Manchester United, artinya loyalitas mereka dalam bertanding itu cukup dipertanyakan oleh Wayne Rooney. Kelihatan sepertinya mereka bermain hanya malas-malasan, tidak mau ketika bola terlepas ke bawah, tidak ada yang ikut turun membantu pertahanan. Lihat saja tadi malam, pertandingan tadi malam, seperti Cavani atau Cristiano Ronaldo yang berstatus bintang saja, mereka turun membantu pertahanan. Kalau ada corner kick atau apa, mereka turun. Cavani lagi terlebih, lihat ketika corner dia membantu pertahanan, membangun suatu tembok strategi untuk menghalang terjadinya servis yang membahayakan dari corner. Nah, kemudian saya mau melihat lagi tadi ini Cavani. Kemudian tadi malam saya sudah melihat bahwa pemain Manchester United sudah cukup bekerja lah, seperti apa yang dikritik oleh Wayne Rooney, bahwa para pemain seperti tidak ada tanggung jawab lebih ya, bukan hanya sekedar tanggung jawab di posisi masing-masing, namun apabila diserang maka pemain depan pun harus membantu memutus serangan lawan. Tadi malam itu cukup berhasil, saya lihat strateginya. Kemudian kita soroti gol Ronaldo ya. Ronaldo yang mencetak gol pertama
pertandingan tadi malam, kembali lagi Ronaldo menunjukkan kelasnya bahwa dia belum habis ya, dengan satu sentuhan dan tendangan yang cukup keras ya, menghujam di sudut yang sangat sempit sebenarnya ya, menerima umpan, satu sentuhan saja dapat menjebloskan bola sehingga terjadilah 1-0. Selebihnya ya gua mau soroti juga McTominay ini pemain sebenarnya bagus nih, pemain bagus, namun kurang mentor. Saya merasa McTominay ini sebenarnya punya potensi seperti Kevin De Bruyne atau Paul Scholes, cuman pada posisi dia sekarang ini dia kurang mentor di Manchester United itu, karena langsung dia yang menjadi harapan dari lini tengah. Seharusnya ada siklus sinambungan seperti ketika Paul Scholes, Roy Keane, Michael Carrick ya masih berjumpa dengan pemain-pemain senior di lini tengah yang memberi mereka suatu katakanlah pengalaman dalam bertanding. Nah, ini McTominay ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar, yang sangat hebat. Namun saya rasa dia belum cukup mendapat pengalaman yang berarti dalam mengelola lini tengah Manchester United sebagai jantung permainan dari Manchester United. Namun tadi malam penampilannya cukup baik. Kemudian babak pertama selesai, babak kedua kembali lagi Ronaldo mampu menjebloskan gol ya, dengan tendangan yang cukup luar biasa. Namun golnya harus dianulir oleh wasit pada saat itu karena Ronaldo terlebih dahulu offside. Namun jauh dari itu Ronaldo masih melihat kan bahwasanya kualitas dari CR7 itu memang masih ada meski usia segini. Kemudian terjadinya babak kedua juga dari peran penting Cristiano Ronaldo juga ya, yang memberi umpan cantik kepada Cavani. Melihat Cavani yang bergerak ya, dan Cavani juga punya kualitas bintang ya, cukup sempit sebenarnya. Gol Cavani itu cukup sulit bagi kalau penyerang yang ya katakanlah kurang pengalaman. Saya rasa bisa nggak jadi gol itu. Namun karena ya kualitas dan pengalaman Cavani yang cukup banyak ya, dia hanya mengecek bola itu lewat dari badan dari penjaga gawang Tottenham Hotspur, dan golnya itu cukup indah saya rasa ya. Beda dengan Fred ya, Fred kalau mendapat bola itu cukup terlalu lama untuk mengalirkan bola, kadang-kadang momentumnya harus hilang. Itu terjadi itu di babak kedua juga ada itu ya, umpan ke Ronaldo, cuman kurang cepat gitu momennya. Sebenarnya kalau umpan kepada Ronaldo lebih cepat saja, sekitar 1 detik saja itu berpotensi gol, sebab Ronaldo akan sambung kepada Cavani yang sebenarnya berdiri bebas pada saat itu bersejajar dengan cuman terlambat 1 detik saja umpan, Ronaldo pun menjadi ruangnya menjadi sempit, dapat digagalkan di menit berapa itu saya nggak lihat, cuman ada itu kejadiannya. Kemudian yang saya kritik lagi ya untuk Ole Gunnar Solskjaer, sebenarnya Ole Gunnar Solskjaer itu sepertinya dia tersandra oleh para pemain-pemain bintang yang harus ia mainkan di setiap pertandingannya. Kalau saya melihat ya, Ole Gunnar Solskjaer itu sepertinya enggan apabila tidak memainkan para pemainnya. Dia takut. Padahal kita lihat ya di klub besar lain, banyak sih pemain-pemain yang
bintang dengan posisi sama kadang-kala demi strategi, demi kemenangan harus dicadangkan, sehingga ya memang resikonya akan membuat para pemain akan hengkang di musim berikutnya. Nah, yang saya lihat, yang saya amati, itulah yang terjadi kepada Ole Gunnar Solskjaer. Dia tersandra sendiri dari pemain-pemain bintang yang harus dia mainkan di setiap pertandingannya. Maka tidak sering kita lihat nanti penggantian pemain itu bukan mengganti strategi, tapi hanya mengganti orangnya saja. Seperti pergantian Rashford tadi malam, ya itu hanya sekedar sekedar ya semana ya, tidak merubah strategi. Kan ada kalanya penggantian pemain itu langsung dapat merubah strategi di lapangan, dari posisi menyerang sehingga lebih bertahan, kan seperti itu, karena melihat karakter pemain yang dimasukkan. Nah, kalau untuk MU sendiri itu hanya pergantian itu hanya sekedar seremonial sajalah, karena pemain masih bagus nanti sudah diganti ya, seperti penggantian Ronaldo dengan Bruno Fernandes. Kalau Ronaldo diganti oke lah, Ronaldo usia juga sudah tua untuk menjaga kebugaran di pertandingan berikutnya. Namun Bruno Fernandes kenapa harus diganti secepat itu? Mainnya nggak jelek-jelek amat Bruno ya. Terjadinya gol kedua juga melalui Bruno Fernandes ya, dari pergerakan Bruno Fernandes, sopir bola kepada Ronaldo, langsung umpan kepada Cavani. Artinya pemain ini sebenarnya masih bisa main kan, kemudian dia kan juga pemain muda yang di sini masih lebih baik lah dari Ronaldo. Namun ini sekali lagi saya lihat pergantian Manchester itu hanyalah seremonial saja, bukanlah untuk suatu strategi yang merubah strategi yang cukup signifikan. Nah, itu saja. Tapi kembali saya ucapkan selamat untuk pendukung Manchester United, bahwa Manchester United dapat kembali ke tren positif ya, jalur kemenangan, sehingga mungkin kursi Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih di Manchester United kembali aman dengan kemenangan 3-0 dari Tottenham seperti ini. Ya, mungkin itu saja. Salam olahraga.